Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini, supaya kita boleh sungguh-sungguh mau mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita perlu firman Allah supaya kita kuat menghadapi dunia, khususnya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Kami ingin memberi makan roh kami Tuhan, karena bukan hanya dari makanan jasmani saja. Biar kami sungguh-sungguh lebih mengenal Tuhan, mengenai ketujuh sidang jemaat di Asia Kecil yang melambangkan ketujuh sidang jemaat di akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas topik yang terakhir, yaitu sidang jemaat Pergamus bagian yang keempat. Nah, khusus untuk sidang jemaat Pergamus bagian yang keempat, saya juga akan membahas mengenai dua hal. Hal yang pertama adalah nasihat yang diberikan kepada sidang jemaat Pergamus, dan hal yang kedua adalah janji Tuhan Yesus kepada sidang jemaat Pergamus. Nah, kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai nasihat dari Tuhan Yesus kepada sidang jemaat di Pergamus. Terdapat dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 17 bagian A. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian Aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ayat 17 bagian A. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh, ini maksudnya Roh Kudus, kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara sekalian, nasihat dari Tuhan Yesus terhadap sidang jemaat Efesus adalah sebab itu bertobatlah. Kata ini ditujukan kepada semua jemaat yang ada di Pergamus. Meskipun tidak semua anggota jemaat berpegang pada ajaran sesat, tetapi mereka telah membiarkan orang-orang lain di dalam jemaat berpegang pada ajaran sesat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, sebab itu bertobatlah kamu. Maksudnya adalah keluarkanlah orang-orang yang berdosa itu dari dalam jemaat. Dan Tuhan Yesus menambahkan, jika tidak demikian, jika kamu tidak bertobat, maksudnya, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Perhatikan di sini, Yesus menunjukkan kemarahannya kepada mereka yang berpegang kepada ajaran bidat itu dan yang mengajar orang lain supaya berbuat dosa. Itulah peringatan dari Tuhan Yesus bahwa Ia akan menghukum orang-orang yang berpegang pada ajaran palsu atau ajaran sesat. Ia juga akan menghukum jemaat yang mengizinkan orang berpegang pada ajaran sesat itu. Hukuman Tuhan akan datang dengan segera ke atas mereka yang berpegang pada bidat itu. Tuhan akan memerangi mereka. Jadi di sini dalam ayat yang ke-16 Wahyu pasal 2 jelas dikatakan bahwa bertobatlah kamu. Perhatikan, bertobatlah kamu. Itu adalah nasihat dari Tuhan Yesus Kristus
Kalau tidak bertobat juga dikatakan dengan jelas bahwa aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Nah, saudara sekalian, di sini juga dikatakan nasihat Tuhan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh, maksudnya Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan nasihat. Jadi kita harus mendengarkan apa yang Roh katakan kepada kita. Jangan mengeraskan hati. Kalau kita mendengarkan suara Roh Kudus, kita harus terima dan kita harus jalankan tanpa syarat, saudara. Tidak perlu menawar, karena itu adalah hal-hal yang baik yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, kita sudah membahas hal yang pertama mengenai nasihat yang diberikan Tuhan Yesus kepada sidang jemaat di Pergamus. Dan kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu hal mengenai janji Tuhan Yesus kepada jemaat di Pergamus. Di dalam ayat 17 bagian B dikatakan, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari manna yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, saudara sekalian, perhatikan baik-baik janji Tuhan Yesus kepada sidang jemaat di Pergamus, yaitu mereka yang menang. Ya, jadi mereka sudah menang. Janjinya adalah barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kristus menjanjikan kepada pemenang-pemenang yang setia untuk makan dalam perjamuan manna surgawi, manna yang tersembunyi, yaitu firman Tuhan. Yesus sendiri adalah roti yang benar, roti hidup. Kepada orang-orang yang menang dijanjikan juga batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Apa yang dimaksud dengan batu putih di sini? Memang di ayat ini tidak dijelaskan, tetapi banyak sekali tafsiran-tafsiran tentang batu putih ini. Saya akan memberikan paling tidak 4 tafsiran saja mengenai batu putih ini. Pertama, batu putih adalah tanda dibebaskan dari tuduhan atau tanda dibenarkan. Jadi kalau ada orang yang dibebaskan dari tuduhan, mereka diberikan batu putih. Jadi tanda orang-orang yang dibebaskan dari tuduhan atau tanda orang-orang benar, saudara ya. Kemudian yang kedua, batu putih menandakan kemenangan atas dosa oleh kuasa Roh Kudus. Jadi batu putih yang kedua mempunyai pengertian kemenangan atas dosa oleh kuasa Roh Kudus. Sedangkan pengertian batu putih yang ketiga, batu putih menandakan kemerdekaan dan menjadi warga negara kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan yang keempat, batu putih merupakan tanda persahabatan, di mana batu putih ini dapat diturunkan kepada anak-anak dan terus kepada keturunan yang lain. Sehingga anak-anak pun akan menjadi sahabat karib
sama seperti ayah-ayah mereka. Jadi biasanya batu putih ini juga diturunkan kepada anak-anak. Ya, diturunkan kepada anak-anak supaya nanti anak-anak juga menjadi sahabat sama seperti orang tuanya. Jadi saudara sekalian, di sini bahkan dikatakan bahwa kita tidak boleh mengizinkan saudara-saudara sekalian, kita sudah belajar mengenai janji Tuhan Yesus kepada sidang jemaat Efesus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, khususnya menerima hari ini mengenai sidang jemaat Pergamus Tuhan. Biar kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.